Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, kembali lagi di acara podcast Mas bersama Ustadz Ranzu. Ya insya Allah pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai masalah toleransi beragama di Indonesia. Ya sebelumnya kita perkenalan dulu ya Mas ya. Ya. Saya sendiri Ahmad Syahrul Kirom dari Salatiga. Untuk sebagai saya di sini sebagai host, kemudian silahkan sebagai narasumber. Saya narasumber pertama, asal saya dari Jambi, nama saya Ranzan Maulana. Lanjut narasumber kedua. Ya, saya Muhammad Hambali dari Cirebon. Ya, oke. Ya, ini tadi datang ke sini kira-kira jam berapa Mas ya? Kita jam 9. Oh, jam 9. Ya, kita langsung ke tema aja Mas ya. Oke, siap Mas. Bagaimana sejarah toleransi beragama di Indonesia menurut Mas? Toleransi beragama di Indonesia ini Ya. salah satunya yang telah saya pelajari Mas ya. Iya. Yang Makanya, pertama gimana? yaitu ada salah satu sejarah dulu. Sejarah. Toleransi beragama itu sendiri yaitu pengaruh terhadap agama-agama lain seperti Hindu, Buddha, ya, yang lain-lainnya. Mas Ambali ada tanggapan? Ya mungkin ada tanggapan dari narasumber kedua. Ya, kurang lebih sama. Sama saja. Sama. Oke, terima kasih ya. Toleransi Begitu sama Mas. Toleransi itu ya. Heeh. Kalau misalkan toleransi itu kita harus apa enggak kita merayakan, misalnya di hari raya gitu ya Mas ya. Iya. Misalnya hari raya agama lain, kan agama lain juga ada yang ikut Idul Fitri juga ya Mas ya, Iya. ikut memeriahkan. Nah kalau bagi kita nih sebagai umat muslim nih, kita boleh apa enggak nih ikut memeriahkan hari raya, misalkan Natal, terus kalau Buddha misalkan Waisak, pas Waisak kan ikut ke sana, ikut berpesta, itu gimana Mas? Menurut pendapat Mas ini gimana Mas? Kalau Kan banyak pro kontra tentang masalah Ya, ini ya Mas ya. betul Mas, betul. Dan sekarang itu kan sangat sensitif ya sebenarnya hal itu. Iya. Tetapi kalau kita bandingkan atau kita jalani dengan sesuai atau dengan masih inilah tidak, misalnya saya pernah itu langsung ke dusunnya itu di sebelum Gunung Merbabu di daerah Kopeng sana. Jadi saya pernah ke sana waktu itu ketika saya masih mau naik Gunung Merbabu emang. Nah, tapi kan saya nginap itu 1 malam. Jadi para desa sana tuh bercerita, Mas, di sini tuh masih sangat kental katanya. Kayak orang Hindu itu sebagian di sini 50%. Orang Buddha, orang Islam juga ada. Tapi mereka berkata ketika lebaran Cina, ketika pokoknya perayaan lah, semua agama itu mereka saling mendukung, tidak saling menindas. Tapi sampai saya bingung itu, kok masih bisa rukun Pak, saya bilang kan. Ya Mas, soalnya kami tidak ketika itu ya, kami tidak membawa-bawa agama katanya, tidak membanding-bandingkan agama Islam dan agama Buddha. Semua agama itu kan pilihan kita masing-masing. Jadi dapat saya pelajari dari desa tersebut itu, sangat bagus Mas, rukun banget dia. Jadi kalau saya dapat sendiri boleh, tetapi jangan melebihin batasan agama kita sendiri. Seperti misal kita diberi makanan tapi kita itu tahu bahwasanya itu tuh makanan yang haram bagi umat muslim, yang nggak boleh dimakan, kita carilah yang muslim makanannya halal gitu ya. Begitu apa tanggapan dari Mas Oh Hambali? iya, mungkin ada Ya. pro kontra di sini. Tanggapan Mas Hambali gimana Mas? Ya, sah-sah saja menurut saya. Kalau Sah-sah saja. kalau untuk ucapan selamat itu sah-sah saja. Tapi ya seperti Mas Ranju bilang itu, yang penting jangan melebihi batasan seperti kita ya makan makanan yang tadi. Ya, sebenarnya menarik ini toleransi ini. Ya. Kan ada kontra juga ya Mas ya. Kalau kita kan tadi batasannya menurut mas-mas ini kan, mas-mas narasumber ini
selama kita nggak makan makanan yang haram di situ ya Mas ya, boleh. Tapi kalau misal ada kontra, ada pihak yang mengatakan bahwa kalau kita ikut merayakan tuh berarti kita kayak ikut mengakui Tuhan mereka gitu Mas. Itu kan hari raya Tuhan mereka gitu ya Mas ya. Apakah kita ikut mengakui ketuhanan mereka gitu? Kalau bagi saya itu Heeh. emang banyak juga yang pro dan banyak juga yang kontra Iya. soal toleransi agama ini kan. Itu tuh sebenarnya kembali lagi ke diri sendiri, maupun orang berkata kita buruk kita baik, itu kan ya orang yang memandang ya kan. Iya. Kita udah berperilaku baik tapi masih orang mandang buruk, itu kan semuanya penilaian orang lah. Kalau bagi saya, selagi kita melakukan hal yang positif atau yang baik lah ya, untuk merayakan hal-hal yang sensitif gitu, Iya. itu nggak apa-apa saya bilang. Ya kalau kita meladenin orang yang memandang kita, ih orang ini kok merayain Tuhan mereka katakan, sedangkan dia Islam. Nah, kalau bagi saya itu tuh yang menilai begitu itu, atau yang memandang kita dia ini Islam KTP, kalau bagi saya mungkin ilmu dia masih cetek. Nah itu Oh gitu ya Mas. salah satunya. Kalau sekarang itu Mas kita lihat, ini keluar konteks dikit lah ya, seperti NU sama Muhammadiyah sekarang itu. Soal itu orang nih sangat membandingkan hal kecil seperti doa kunut. Oh iya. Nah, itu saya tuh kadang hal kecil gitu tidak bisa, janganlah diperdebatkan kan. Iya. Cuman itu sepemahaman orang itu masih sampai mana gitu kan. Tuh, bukannya kita sombong gitu loh kan. Iya. Betul kan Mas Bali? Ya kurang lebih. Nah, gitu. Maksudnya gitu aja lah. Kalau bagi saya itu tidak bisa kita ladenin. Kita ladenin manusia yang banyak, manusia tuh emang yang bermacam-macam raga lah. Bisa pintar ngomong tapi ilmunya kurang. Bisa ilmunya banyak dia nggak berani ngomong. Nah, salah satunya ya itulah, jangan terus meladeni perkataan orang. Lakukanlah apa yang kata hati kita. Weh, mantap Mas Ransu. Kasih Mas. Gimana Mas? Berarti kan intinya gini Mas, berarti kalau misalkan Natal-Natalan tuh ya Mas ya, itu berarti Masnya boleh aja ikut ke gereja gitu ya Mas ya? Boleh. Oh kalau ke gereja? Oh gereja enggak? Oh gereja enggak? Namanya gereja Mas? Enggak. Oh enggak. Enggak, sorry. Kalau gereja itu enggak boleh lah. Oh enggak boleh? Enggak boleh. Loh kenapa Mas? Salah satunya ya, sebenarnya boleh-boleh aja, cuman sebagai orang kita ya, ada pepatah pernah ngomong, saya pernah belajar itu. Yang pertama, orang Kristen main-main menjadi orang Islam itu kemungkinan kecil masuk mualaf itu. Kalau orang Islam main-main ke agama Kristen, ya ke agama Buddha itu, kemungkinan besar dia bisa masuk agama itu karena dia mendapatkan hal baru. Seperti beribadah umat Kristen kan lebih ringan daripada umat Muslim. Nah itu, jadi orang-orang awam ketika masuk mungkin gereja, kok beribadahnya enak cuman berdiri gitu kan. Sedangkan kita umat Islam, umat Muslim, kita sholat 5 waktu itu wajib, harus kita laksanakan. Nah, jadi bagi saya tuh hati-hatilah yang ilmunya atau imannya masih dikit, masih kecil, jangan sampai lah. Boleh punya teman non Muslim tapi kita harus menjaga diri. Oh gitu siapa? Tuh Mas ya. Berarti gini Mas, dulu kan agama Kristen, agama Yahudi, agama Majusi itu kan udah ada sejak zaman Nabi ya Mas ya. Lah, apakah dulu Nabi pernah mengucapkan selamat kepada orang-orang Kristen pas Natal misalnya, terus Yahudi sama Majusi pas hari perayaan mereka, apakah Nabi pernah mengucapkan selamat mereka? Kalau misalkan pernah, terus pernah hubungannya sama ini ada ayat yang lakum dinukum waliyadin itu Mas, bagimu agamamu, bagiku agama aku, itu gimana pendapat Mas Ranzu? Kalau itu Iya. boleh Mas Hambali dulu jawab. Kalau saya, menurut saya itu dari sejarah saya belum ini